wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih tetap semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Kita ini masuk di jam-jam rawan ya, jadi harus tetap semangat. Tadi istirahat sudah makan siang? Sudah makan siang belum? Sudah. Pak. Sudah sholat zuhur belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik ya, Bapak akan mengecek kehadirannya dulu. Pak Sarip ada? Ada, Bapak. Kemudian Uus, Ada, Pak. Dini, Ada, Pak. Dewi, Ada, Pak. kemudian Sedah, Ada, Pak. kemudian Ika, Hadir, Pak. Neng, Hadir. Tati, Hadir. terakhir Hamka. Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah Hamka sudah agak sehatan kayaknya ya. Ada yang tidak masuk, Pak. Siapa yang nggak masuk, Bu? Dewi? Solihat. Oh, Solihat. Kemana kira-kira Solihat? Ada kabar tidak ya? Tidak ada kabar Solihat? Mungkin masih sholat, Pak. Oh, tadi berarti ada ya jam pertama ya? Oke, Bapak. kita tunggu nanti ya. Oke, hari ini Bapak akan mencoba menyampaikan sebelum ke materi inti tentang materi kemarin. Yang terakhir itu, ada yang masih ingat mempelajari tentang apa? Wawasan Nusantara ya, Pak ya? Oh iya, ternyata masih ada yang ingat ya, wawasan Nusantara. Oke ya, setelah kalian mempelajari apa itu Indonesia, apa itu bangsa, dan lain sebagainya, sekarang hari ini kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke ya, jadi yang kita akan pelajari hari ini, siapa itu penduduk, siapa itu bukan penduduk, siapa itu warga negara, siapa itu bukan warga negara. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap? Siapa? Ya, Pak. Dan jangan lupa juga ya, untuk kehadirannya di Google Classroom-nya nanti diisi. Oke ya? Sudah Ya, siap? Pak. Sudah siap? Sarip? Bengong aja nih Sarip. Siap, Pak. Siap. Siap ya? Ya, oke. Bapak akan tampilkan dulu sebagai pembuka tentang kedudukan warga negara. Oke ya, ini materi kelanjutan dari yang kemarin di bab 1, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemarin materi pertamanya tentang warga negara, tentang wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari di poin kedua ini, sudah terlihat anak-anak? Terlihat sekali, Pak. Pak. Ya, Mas. Terlihat, Pak. di poin kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kalian sudah pelajari belum materinya di Google Classroom yang kemarin Bapak share di GCR? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya, Pak. alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kenapa kita harus pelajari hal ini? Ada yang bisa jawab? Ya, biar kita tahu kita warga negara Indonesia apa bukan ya, Pak? Oh, gitu ya. Yang lain? Ya. Biar tahu Menurut antara kita. hak dan kewajiban, Pak, sebagai warga negara. Ya, yang lain ada? Dini, bisa? Kenapa kita harus mempelajari warga negara dan penduduk Indonesia? Seperti kata Seda, Pak. Biar Apa kita coba? tahu kita Biar- itu warga negara Indonesia atau bukan. Oke ya. Jadi kita simpulkan. Nah, ini yang harus kita pelajari nih. Mendeskripsikan warga negara Indonesia. Tadi seperti yang pertama. Siapa sih warga negara itu?
siapa bukan warga negara, siapa penduduk, dan siapa bukan penduduk. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Ya, nah ini di sini ada 3 gambar. Coba kalian amati terlebih dahulu, kalian analisis, kalian selidiki. Apa ini gambar-gambar apa? Ya, Bapak kasih waktu 2 menit ya, 2 menit. Kalian amati ini gambar apa. Kasih waktu 2 menit sama Bapak, nanti yang bisa coba angkat tangan, atau Bapak yang tunjuk satu persatu. Kurang besar, Pak, gambarnya. Kurang besar? Bentar. Nah, udah besar belum? Udah, Pak. Nah, coba kalian amati foto ini. Ada yang berani mengungkapkan hasil analisisnya? Ada yang berani? Kumpulan orang-orang, Pak. Apa? Tempat Coba tinggal, ya. Pak. Tempat Siapa tinggal. yang jawab? Coba satu-satu. Tadi kedengarannya suara Neng ya, Neng. Ya, Nah, itu gambar kumpulan orang-orang, Pak. yang mana ya? Yang lagi ibu-ibu gendong anak ya. Wah, tadi kan yang jadi tujuan pembelajarannya apa? Siapa penduduk, ya kan? Siapa Ya. bukan penduduk. Nah, ini kita kaitkan sekarang. Gambar ini menurut Neng, oh yang ini tentang apa? Alasannya kenapa? Yang gambar Wah. ini yang kumpulan orang-orang penduduk ya, Pak ya. Yang kumpulan orang-orang penduduk. Nah, Menurut Neng, kenapa nih menurut Neng kumpulan orang-orang ini dikatakan penduduk? kan menempati suatu tempat, Pak, suatu wilayah. Oh, Betul menempati suatu wilayah. Gimana nih yang lain? Menurut Neng seperti itu, ada yang berbedakah pendapatnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Yang lain, Bu Dewi, biasa Dewi paling cerdas nih. Kalau pagi, jam pertama biasanya Dewi selalu jawab. Menurut Dewi apa ya? Yang banyak orang, ibu-ibu itu penduduk ya, Pak. Ibu-ibu ini penduduk. Kenapa nih penduduk? Del. Merupakan orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Oh, orang yang menetap Ya, atau bertempat tinggal di suatu negara. Negara. Gimana Kalau yang yang lain? Setuju? Untuk Setuju, gambar Pak. ini? Setuju, Pak. Oke, kita berikan aplaus kepada Dewi ya. Nah, coba untuk gambar yang kedua apa nih, Del? Ini ada kontrakan kosong nih ya. Ini menggambarkan apa berarti ini, Del? warga negara bukan penduduk ya, Pak? Warga negara bukan Penduduk. penduduk. Ada yang berbeda analisisnya? Dari Dewi, ada tidak? Hamka? Hamka masih kuat pembelajaran hari ini, Hamka? Buat, Pak. Nah, menurut Hamka ini gambar yang di atas ini apa nih? Itu Tadi- sebagai itu, Pak. Apa ya? Bukan warga gitu, Pak. Jadi bukan warga atau bukan penduduk? Bukan warga, Pak. Bukan warga, Pak. yang Tapi sebagai penduduk. Yang ditanya Hamka, Anatoli, ya, yang ditanya Hamka. Ini ternyata kalau Anatoli jawab berarti Hamka ada 2 orang dong ya? Ya, ini menurut Hamka apa ini tadi? Apa? Yang gambar mana, Pak? Yang ini yang kontrakan nih, gambar apa berarti ya? Iya, berarti itu kan bukan penduduk, bukan Asli penduduk. asli penduduk, Pak. Nah, Itu bukan berarti penduduk warga. ya? Kenapa tuh Iya. bukan penduduk? Karena tidak menetap di situ, Pak. Karena tidak Menetap. Oke, kasih aplaus tadi Dewi dan Hamka. Yang terakhir, coba Uus nih. Ini ada bule cantik nih Uus nih ya. Iya, Pak. Nah, ini apa nih Bu? Bule cantik ini, Uus? Warga negara asing, Pak. Warga negara asing. Kenapa nih disebut warga negara asing? Karena
tidak menetap di Indonesia, Pak. Tidak menetap di Indonesia. Betul tidak nih jawabannya Uus? Warga negara asing. Betul, Pak, warga negara asing. Betul. Pak. Oh, berarti kalian nggak nyimak dong tadi tujuan kita apa ya? Ada tidak warga negara asing? Ayo, masih inget nggak? Lupa ini. Ayo kan tadi kan ada penduduk, Penduduk. ya, ada bukan penduduk, kemudian ada warga negara, bukan warga Negara. Bukan, Pak. Jadi Oh, ini jadi apa nih Uus? bukan warga negara. Kenapa bukan warga negara? Karena dia tidak tinggal menetap di Indonesia, Pak. Nah, ada yang lain? Pendapat Uus karena tidak tinggal di Indonesia. Ada yang lain? Neng, coba Neng, suaranya mana? Iya, Pak. Ya, ini betul tidak menurut Uus? Tadi pendapatnya. Bisa diulang nggak? Us, Nah. apa barusan? Makanya disimak ya. Kasihan Iya. Uus ngulang-ngulang, udah jaringannya endut-endutan. Ya, Iya, Pak. iya. Sama nih Bapak juga Zoom-nya kenapa nih? Ntar hidup, ntar mati. Di sini jadi nggak kelihatan Bapak. Siapa yang jawab? Coba diulang Uus. Dengerin Neng ya, coba disimak Neng. Kasihan Uus nih dari Iya. tadi. Bukan warga negara, Pak, karena dia tidak menetap di Indonesia. Nah, menurut Uus bukan warga negara karena tidak menetap di Indonesia. Menurut Neng? Betul, Pak. Itu kan Kenapa warga tuh negara betul? asing. Ah Itu ya, kan jadi warga negara asing, nggak iya. menetap di Indonesia. Oke, ternyata udah pada paham nih ya. Ini tuh warga negara asing. Jadi orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Indonesia, Nah, Pak. ada satu lagi. Warga negara tuh mana berarti? Dari ketiga foto ini yang dikatakan warga negara yang mana berarti ya? Yang gendong anak, Yang gendong Pak. anak, Pak. Nah, yang gendong anak berarti warga negara itu bisa penduduk, bukan penduduk. Itu warga Negara. negara. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah Ada tidak, tidak? Pak. Ntar dulu ini Zoom Bapak error kayaknya nih. Muncul nggak? Ntar ya Bapak tutup dulu. Bentar nih Zoom-nya kenapa nih? Tolong dong, Sarip bisa bantu Bapak nggak nih? Kenapa, Pak? Ini Zoom Bapak nggak di Bapak nggak? Ntar muncul ada nih. Ada nggak, Pak? Di Waduh. stop dulu nggak bisa, Pak. Biasanya sinyal atau itu banyak Apa ya? data di laptop juga itu, Pak. Coba bentar. Bentar dulu ya. Sambil nunggu ini kalian boleh dibaca-baca dulu materinya sambil Bapak memperbaiki tampilan Zoom-nya nih. Aduh. Bentar. Ini nggak muncul, kenapa nih? Nah, bentar ya. Nah, bentar. Kita masuk lagi. Buka share lagi. Nah, udah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Oke. Pak. Terlihat, Pak. Pak. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke asas kewarganegaraan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Jelas, Atau Pak, Bapak jelas. yang mau nanya nih? Boleh, Pak. Oke, udah siap ditanya berarti ya?
Saya Pak nanya Pak. Mau nanya, Pak. Oh, giran Bapak mau nanya, ada yang mau bertanya. Gimana? Ya, Sok, siapa tadi? Saya. Neng, ya ada apa yang mau ditanyakan, Neng? Kok Neng Pak? Siapa ya? Sedah. Oh, Bu Sedah, Sedah. Ya, Sedah, sedah. makanya angkat tangan ya, biar kelihatan. Coba, mana? Kalau besok saya sudah dewasa, Ya. terus menikah sama orang Korea Selatan, anak saya nanti warga negara mana, Pak? Nah, kalau gitu berarti kita lihat dulu nih asas kewarganegaraan Korea itu apa? Coba, siapa yang tahu asas kewarganegaraan itu ada berapa? 4. 4. Ada 4. Sarip, satu apa? Kalau satu persatu lupa, Pak. Tapi kalau Ah. jumlahnya tahu. Oh, bisa begitu. Tati Sarip, weh, ya? Tati. Oh, Takut Sok, salah. Tati Ayo. bisa, Pak. Ada berapa, Tati? Nggak tahu berapanya, tapi saya ingat apa-apanya. Ya, coba satu apa? Ius sanguinis. Asas, ius, Ius sanguinis. apa tuh itu ius sanguinis? Sanguinis. Oh, maaf, Pak. Yang kedua, Tar dulu Ius. kan Bapak tanya. Sorry. Ius yang... Tati dengerin dulu. Itu ius sanguinis itu apa ya? Tati nyelonong terus, Pak. Tat, mana Tati ini ya? Sinyalnya hilang lagi, Ayo Pak. aja, Pak. Pak, saya, Oh. Pak. Ayo Tat, Neng, coba, itu Neng. dipanggil Tat sama Bapak Tat. Kayaknya lep-lepan nih jaringannya. Saya Tati ya, nih. Pak, ya. Ayo coba Neng, satu. Nah, yang pertama, asas ius sanguinis. Ya, apa tuh ius sanguinis? Asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ah, berarti ius sanguinis keturunan. Kemudian yang kedua, Yang kedua, asas ius soli, ius soli. Apa tuh asas ius soli? yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Nah, berarti ius sanguinis keturunan, ius soli tempat Lahir. Nah, tadi yang ditanyakan Sedah, katanya Sedah itu nikah dengan orang Korea. Korea. Anaknya ini jadi Korea apa jadi Indonesia? Ada yang bisa jawab? Yang A, Pak. Yang A. Taunya dari Ngerti, mana, Pak. Uus? Dari penjelasan yang Ibu Neng, dari Neng. Ya kan belum diketahui nih Korea ini menganut asas apa. Oh. Kok langsung bisa disimpulkan yang A coba. Bapak Iya. juga bingung kalau jawabnya begitu. Iya, lupa. Tati, Nah, Pak. nah, Ih, kalau kita kasih Asa. contoh seperti Korea, asasnya menganut keturunan, sedangkan Indonesia tentang tempat lahir. Ya. Nah, anaknya Sedah ini lahir di Korea. Jadi warga negara mana kira-kira? Korea. Korea. Korea, kenapa? Tempat dilahirkan. Iya. Tadi Korea apa coba? Asas Karena keturunan. Turunan. Karena keturunan. keturunan. Ya, yang lain. Coba Sarip nih, Sarip. Sarip Iya, mau ulang, Sarip. Iya, Pak. Iya, Pak. Sarip kopi loe, Pak. Iya, selain Sarip mana sih? Anatoli nih. Si Anatoli kemana si Anatoli? Karena Indonesia Pak berdasarkan keturunan, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan tempat lahir, tempat lahir. Jadi diakui di Indonesia atau di Korea? di Korea, Pak. Korea, Pak. Oh, Korea. 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 Oke, jadi gimana sudah kata teman-temannya anaknya anak Korea? Iya, anak saya Korea nanti, Pak. Iya, berarti sudah cocok jawabannya? Cocok, Pak. Nah, Nah, itu ya. Jadi menentukan kewarganegaraan itu dilihat dulu asas kewarganegaraan negara A dan negara B itu apa. Nah, nanti dalam menentukan asas kewarganegaraan juga bisa menimbulkan masalah. Ya. Tidak ujug-ujug dapat kewarganegaraan A, ujug-ujug dapat kewarganegaraan B. Enggak seperti itu. Nanti bisa menimbulkan masalah. Nah,
nah ini ya di slide yang berikutnya, dalam menentukan asas KWN, tahu KWN itu apa? Warga Warga negaraan. Nah, Keluarga negaraan. bukan kawin ya, jangan disalahartikan nih. Ini KWN keluarga negaraan. Nah, Iya, nanti Pak. dalam menentukan keluarga negaraan itu bisa menimbulkan masalah. Yang pertama, masalah pertama ada apatride. Apa yo apatride? Ada yang tahu? Tidak mempunyai Ya, keluarga negaraan, Pak. Nah, itu tinggal baca ya. Iya, Aduh, betul, Pak. lupa Bapak nggak ditutup dulu ininya. Bocoran transparan ya, Pak ya. Nah, yang kedua ada BIPA 3D, mempunyai 2 keluarga negaraan. Nah, ini kasus yang sering dihadapi, baik dari anak hasil perkawinan beda negara, atau anak yang lahir di luar negara kedua orang tuanya. Kemudian caranya bagaimana menentukan status KWN? Ada berapa caranya, Anatoli? 2, Pak. 2, Pak. Oh, yang ditanya Anatoli, Uus. Terus nyelonong terus, Sel Pak. aktif dan sel pasif, Pak. Sinyalnya, Pak, ada cepet. Oh, gitu ya. Oke. Apa Anatoli? Setel sel Apa? Pak. Setel sel aktif dan setel sel pasif, Pak. Ah, bukan stelsel ya. Bacanya bukan stelsel. Ayo, gimana cara bacanya nih? Silsil. Sil Oh, aktif dan ya, sil jawabnya pasif. itu, cara bacanya itu stelsel aktif. Sel. Nah, ini biasanya seperti naturalisasi biasa. Ya, jadi seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk mendapatkan status keluarga negaraan. Yang kedua, itu ada Hamka. Mana Hamka? Hamka, masih bisa fokus Hamka? Tidur kayaknya, Pak. Kasihan, Pak. Sakit, Oh, Pak. ya udah, Hamka, kalau udah nggak kuat boleh istirahat, tapi sambil mendengarkan ya, jangan sambil Iya, iya Pak, iya. ya. Oke, bisa menyimak Hamka? Bisa Pak. Bisa ya, sambil gelap-gelapan juga nggak apa-apa. Ya. Oke, apa tadi yang kedua cara menentukan status keluarga negaraan Hamka? Sil. Sel-sel. Iya, sel. Ya, Aktif. sel-sel pasif. Pasif, iya betul. Ya, itu dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa tindakan Hukum. Jadi, cara menentukan status keluarga negaraan itu ada 2. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi Mewah. Ada tidak yang bisa memberikan contoh naturalisasi istimewa? Ada Pak, saya Pak. Coba Hamka, apa? Hamka. Seperti Christian Gonzalez Pak. Kenapa tuh Bisa. Christian Gonzalez? Jadi warga negara Indonesia gitu. Ya, kenapa? Dia bisa jadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi istimewa. Coba bisa dijelaskan. Karena sepak bolanya bagus gitu. Karena Sepak bolanya bagus Pak. sepak bolanya bagus. Yang Karena lain? punya skill. Keahlian. Beri hadiah, Pak, sama Indonesia, Pak, karena mengharumkan nama Indonesia. 100 untuk Sedah ya, karena itu dia berjasa bagi persepak bolaan Indonesia. Jadi diangkatlah dia sebagai warga negara Indonesia demi kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, udah pada mengerti berarti ya, udah pada paham ya. Paham, Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau gitu nanti jangan lupa Google Classroom-nya, kuisnya diisi. Absennya jangan lupa diisi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau yang naturalisasi Ya, Pak, siap. biasa berarti kita harus mengurus sendiri ya, Pak ya? Nah, untuk naturalisasi biasa itu, jadi kita sendiri yang mengajukan. Contoh, Tati nih, Tati mau jadi warga negara Arab Saudi. Contoh, nah Tati ini melakukan tindakan hukum. Harus mengikuti peraturan untuk menjadi warga negara di Arab Saudi. Ya, contoh misalkan maksimal umurnya 18 tahun. Ya, kemudian melakukan ya apa ya? Ya tergantung di
negara mana yang mau Tati jadi warga negara? Itu ya. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Nanti Pak. Mengerti, Pak. Yang lain? Mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti Pak. Ngerti ya? Nah, Pak. Ya, masih ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk pertemuan kali ini? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Nah, cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih. Nah, di sini ada apa nih? Motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Nah, kita harus semangat dalam menjalankan hidup, semangat dalam belajar walaupun daring, ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan, di GSR-nya diisi sebaik mungkin, absennya juga dikerjakan. Ya, untuk pertemuan kali ini sebelum Bapak tutup, kita akan tarik kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kali ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan materi kali ini tidak? Hai. Uus Pak, Uus. Nah, jangan saling tunjuk menunjuk. Yang berani coba. Coba Sarip nih yang sering nunjuk Sarip nih. Oh iya. Coba menurut Sarip, apa kesimpulan materi kali ini Sarip? Kesimpulannya yang saya dengar tadi Pak, jadi ada penduduk, ada warga negara Indonesia, terus ada asas-asas yang 4 itu Pak. Yang Terus 4 mana? Yang tadi ada ius-ius itu Pak. Ius. Oh. Ya, Ius apa coba? Ius apa? ya itu. Ius Sanguinis. Ius sanguinis. 2 Ius Soli. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya kita bisa tahu siapa penduduk, warga negara, bukan penduduk, bukan warga negara. Kemudian tahu asas-asas KWN, tahu cara mendapatkan KWN, tahu apa lagi tadi? Sarip jadi tahu ini naturalisasi biasa dan luar biasa, Pak. Oh iya. Nah, itu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Istimewa, Sarip, istimewa. Oh, istimewa ya. Oh, Tati. Tepuk tangan Tati. Terima Sama kasih aja. Tati. Mau luar biasa, mau istimewa, yang penting Tati naturalisasi bisa. tersebut itu ya, Tati bisa. Oke ya. Oke, sebelum Bapak tutup, kita refleksi dulu 1-2 orang ya, boleh? Boleh, Pak. Boleh ya. Coba ke Dewi, apa tadi ius sanguinis, Dewi? Ius asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan bukan tempat lahirnya. Betul nggak? Ya, kemudian apa ya? Budi, Dini, siapa? Dini? Ya, tadi ada ius sanguinis. Sekarang ada ius satu lagi apa ya? Soli, Pak. Ius soli, apa itu ius soli? Berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Oke, pinter. Terakhir Sedah. Tadi ada berapa tuh kedudukan warga negara? Kedudukan, Pak. Iya. Ayo, tadi yang ada 4 tuh. Tuh dikasih bocoran yang ada 4. Lupa, Pak. Nah, makanya jangan bengong mulu nih. Sedang. Biar tidak kelihatan di Zoom-nya, bengong. Coba Hamka. Bisa Hamka? Wah, Hamka udah pules kayaknya ya, saudara teman-teman. Oke ya, jadi kita tuh tahu siapa penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara. Kemudian menentukan kewarganegaraan itu ada ius soli, ada ius sanguinis. Oke ya, sekali lagi pertemuan Bapak akhiri sampai di sini dan jangan lupa kerjakan GCR-nya
pelajari materi setelah ini itu tentang kemerdekaan beragama. Itu materi untuk minggu depan ya. Takut Ya, salah Pak. Pak melanjutkannya. Dipelajari dulu materinya, nanti sore Bapak share di GCR tentang kemerdekaan beragama. Oke, Beragama. sebelum kita akhiri, pimpin doa dulu Sarip untuk pertemuan kali ini. Silakan. Iya Pak. Doa tutup ya Pak ya. Iya, masa doamu makan. Baik teman-teman, pembelajaran hari ini sudah kita dapatkan dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, jangan pada keluar, tunggu jam berikutnya masuk ya. Iya, Pak. Jangan main-main futsal, tunggu ibu yang selanjutnya masuk ya. Ya, Oke. Pak. Iya, Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Main futsal, Pak. Saya terus yang berdoa. Pak Sarip, Ya Pak. gimana? Pak Sarip ya observer ya? Oi. Pak Sarip apa Pak Us? Jadi gimana sih Pak server itu yang pengendali bukan Pak? Pengendali Pak server. Tiga Bu Solihat tadi nilai saya gitu Pak. Oh gitu. Boleh. Ayo sok Boleh. mangga. Siap. Observer bukan server. Oh, observer. Siap. Observer. Pak Sarip mau jadi pengendali Mak. Dikirain jadi pengendali server Zoom ini. Bu Ika ketawa baik. Gimana Pak Sarip tuh, Pak Faisal? Ya, pertama Pak Faisal dikaji dari pendahuluan. Ya, Pak Faisal terlalu terburu-buru. Mungkin juga lupa akan RPP yang dibuat. Misal pembukaan dulu salam, baca doa. Tadi tidak ada. Ada tadi mimpin doa. Kenapa saya tidak tahu? Karena saya tidak mimpin tadi. Iya, siapa yang mimpin tadi? Saya karena selaku ketua kelas suka mimpin, tadi tidak mimpin. Jadi kerugian buat saya tadi. Jadi itu ya. Terus di kegiatan inti komunikatif bagus. Cuman jangan juga materi terpancing oleh pertanyaan sehingga tadinya mau menjelaskan ini sampai tuntas malah kepancing oleh pertanyaan jadi langsung ngajol ke belah itu. Oke. Terus penggunaan media dalam penjelasan tema dengan kegiatan main bahan ajar kurang begitu sempurna karena tadi ayah bahasa lup-lup ya. Lup-lup sinyal gitu. Itu mungkin observasi saya, tapi secara keseluruhan pertahankan tentang mengajar secara komunikatif seperti ini, Pak. Jadi kita tidak merasa ngantuk, gitu kan? Tidak merasa ngantuk, paling juga sekaligus tibra kayak paham Kak, gitu kan? Siap, Pak Us itu saja. Pak Us, Pak Faisal. Ya. Nuhun Pak Sarip, nuhun. Masukana. Ya. Pak Sarip kan jadi salah observer jadi server tehnya. Jadi nggak tahu tadi pembukaannya gimana. Ngatur-ngatur Zoom. Iya. Di sini tuh jadi banyak aturan anak. Iya. Ya, Pak Faisal tadi berapa menit ya, Pak Faisal? Berapa menit Pak Sarip? Bu Dewi. Memantau. Nah ini juga harus jadi catatan Pak Faisal ya. Buat sekarang ataupun besok catatan waktu nih. Bapak kalau begini bisa nggak misalkan di chat Zoom. Misalkan udah mengingatkan kalau mau 5 menit lagi ke berapa menit, bisa nggak? Boleh ya? Karena nanti rekaman chat itu kan terpisah. Iya. Apa? Nanti yang diambil kan hanya videonya. Iya. So kalau mau menampilkan biasanya ada
waktu juga boleh. Timernya. Saya belum tahu ini gimana caranya nih. Saya harus belajar jadi server dulu kan. Udah aja Pak Sarip yang jadi observer itu sekaligus timernya. Jadi ketika Pak Sarip jadi observer juga harus memegang timernya gitu. Jadi ketika udah mau habis Pak Sarip ngasih tahu ke Pak Faisal. Ya itulah baru-baru observer. Saya kira saya pengendali server tadi. Saya kira tadi saya pengendali server yang bisa mute, matiin video, saya kira gitu. Ternyata saya salah. Aduh, Pak Sarip. Pak Putu. Tadi Bu Ika jarang kesebut ya Bu Ika. Aduh. Ini terpinggal-pinggal Pak Sarip. Coba kita berdua wae Pak Sarip. Harus sama Pak Sarip, Pak Putu bisa ketawanya ya. Ini apa tadi? Sebenarnya Pak Faisal koreksi saya gini. Ya Pak. Pada saat penayangan PPT ya. Nah, Pak Faisal itu baru dibuka PPT-nya, belum ditayangkan itu sebenarnya. Baru di share screen tapi belum ditayangkan, belum di slideshow. Belum di show. Nah, gimana belum kan? Jadi kita tuh tahu, oh ini gini. Jadi apa dalemannya PPT jadi tahu. Nah gitu. Ya, di slideshow kan. Jadi tampilannya juga bisa lebih besar. Gitu ya. Tadi Bu siapa? Bu Tati juga enggak ya Pak? Bu Tati juga belum slideshow ya? Benar ya? Saya ngelihat malah. Apa karena kepental itu ya? Kalau kata Pak Faisal, lup. Faisal itu apa Pak? Aduh. Ini Bu Eni ngasih komentar nih. Bu, gimana ini Pak Faisal? Terima kasih Pak Didi. Ya Allah, saya ketawa sampai diketawain teman-teman saya. Jadi di ruang guru saya tuh baru ada cerita lucu. Nah, mereka semua ketawa, saya ketawa juga. Malah, nah ini Bu, ini saya digeguyu itu sendi. Saya ketawain Pak Sarip, Masya Allah Pak Sarip. Pak Sarip server, ya Allah Pak Sarip ini hiburan. Pak Faisal langsung saja nggih, tidak banyak catatan saya. Pak Ya, Faisal menurut saya seperti mengalir seperti bagus ya, artinya step demi step itu dilaksanakan. Dari pembukaan udah ada doanya Pak Sarip tadi, terus kemudian menurut saya runtut juga mengulang materi pelajaran yang dulu di pendahuluannya bagus. Di intinya juga sudah sesuai sintak, saya sudah buka RPP Bapak, saya sesuaikan dan ada, tadi saya sempat kok nggak ada kegiatan diskusi ya, tapi kemudian ternyata ketika saya buka RPP-nya di Pak Faisal memang tidak ada diskusi atau presentasi, jadi memang sudah sesuai dengan RPP-nya, sesuai dengan sintak yang disusun oleh Pak Faisal. Ada pemantik atau stimulan tadi dari gambar dan juga dari ada ice breaking-nya ada, sehingga tadi disampaikan Pak Sarip juga siswa tidak ngantuk karena interest. Itu kalau tertarik itu nggak ngantuk, jadi kayak apa ya, mata telinga itu kayak mengharapkan informasi dari kita itu karena mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, pemantik atau stimulan ini tujuannya untuk itu. Ada kesimpulan sudah disampaikan tadi dengan bertanya ke anak-anak, kemudian refleksi juga sudah dengan bertanya ke beberapa anak. Refleksi tidak harus soal dengan tertulis ya, bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Tetap guru tampak bersemangat juga memberi apresiasi ke siswa tadi dengan kalimat-kalimat pintar dan sebagainya. Kemudian ada satu sebenarnya yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau saya melihat proporsional di pembukaan dengan apa ya, gambar itu mungkin terlalu lama kalau saya melihat Pak. Jadi intinya kalau saya lihat intinya kan harus porsinya harus paling banyak daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu menurut saya lebih banyak ke depan di gambar yang bule sama yang orang Indonesia tadi.
Terus yang kedua yang menjadi catatan adalah materi. Materinya masih dalam penguasaannya saya melihat Pak Faisal masih ada yang menurut saya kurang pas. Seperti kalau misalnya kita mau ngajar tentang kewarganegaraan, pasti benar jawabannya. Pasti materi yang kita sampaikan benar karena basicnya kan dari undang-undang. Jadi misalnya seperti Indonesia tadi Bapak dan Pak Anatoli ya kalau nggak salah menyampaikan bahwa Indonesia menggunakan asal daerah itu kan untuk penentuan kewarganegaraan. Padahal di dalam undang-undangnya di situ disebutkan bahwa nomor 1 itu karena orang tua yang semua warga negara Indonesia maka anaknya Indonesia asli. Iya, maka anaknya menjadi warga negara, berarti menggunakan asas keturunan, itu sanguinis gitu. Terus kemudian tadi pertanyaan Bu Sedah tadi, gimana kalau Bu Sedah itu penggemar drama Korea, Bu Sedah itu penggemar siapa namanya tuh yang jadi saya lupa. Lee Min-ho, Bu. Lee Min-ho. Lee Min-ho. Jadi Bu Sedah mungkin masih punya cita-cita yang terpendam yang kemungkinan tidak terlaksana bahwa kalau mau menikah dengan anak Korea Selatan nanti anaknya kira-kira jadi apa, warga negaranya apa. Nah, di undang-undang itu disebutkan kalau anak itu memiliki warga negara ganda kalau belum 18 tahun. Kalau 18 tahun dia sudah harus memilih salah satu atau jangkanya 18 tahun plus 3 kayak Elkan Balgot itu kan bukan warga negara. Bukan naturalisasi tapi lebih ke dia memilih menurut ibunya menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi nanti bisa kalau membahas apa ada nggak undang-undangnya? Kalau ada, kita kejar yang undang-undang itu karena di situ pasti benar karena basic ilmu pengetahuannya tentang itu ya di situ. Kalau di buku mungkin, kalau di artikel mungkin ada orang salah menyampaikan, tapi kalau di undang-undangnya pasti benar. Jadi itu sumber yang sebagai pelengkap tapi pelengkap utama gitu ya. Jadi kita nggak keliru menyampaikan. Tapi overall saya melihat sudah sesuai dengan ya guru itu kayak gini gitu. Jadi ada sedikit penguasaan materi tapi itu bisa diperbaiki dengan mudah. Tapi penguasaan kelas sudah, kemudian bagaimana sintak bisa berjalan dengan baik itu sudah. Saya melihatnya sudah seperti itu, Pak Faisal. Selamat Pak Faisal, udah nggak deg-degan lagi. Gitu aja Pak Dik-Dik yang saya sampaikan. Sami-sami. Ya, terima kasih Bu Eni. Betul tadi tentang materi ya Pak Faisal ya. Saya juga mencatat beberapa hal. Saya kira kalau bicara tentang warga negara Indonesia, pasti rujukannya peraturan perundang-undangan. Tadi tidak ada misalkan pembahasan bahwa di Undang-Undang Dasar. Takut kelamaan, Pak. Gimana? Takut kelamaan. Warga negara Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Misalkan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, itu rujukan. Jadi pertanyaan Bu Sedah bisa dengan mudah dijawab. Tadi kan akhirnya cari dulu. Nah, kalau begitu kita lihat asas-asas penentuan kewarganegaraan. Indonesia itu kan di samping ius soli, asas kedaerahan, juga keturunan, juga campuran tapi ganda terbatas. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu. Yang saya salut dari Pak Faisal tidak gugup ketika perangkatnya tadi bermasalah. Iya, saya mau ngomong itu lupa Pak. Kalau lainnya mungkin gitu ya, tapi Pak Faisal kayak tadi saya malah lihat itu pura-pura Pak. Dia zoom-nya masalah itu saya pikir oh ini ngeprank teman-temannya kayaknya. Iya, tapi bagus. Ini Zoom Bapak kenapa ya? Apa kita matikan dulu ya? Ditunggu dulu ya. Sarif bisa bantu Sarif ya itu bagus itu ya. Walaupun sebenarnya deg-degan sih ada ya. Ini kok ada deg-degan laptop mati gitu. Tapi dengan pernyataan seperti itu ya sambil nunggu kalian baca dulu ini ya, Bapak coba perbaiki dulu. Itu bagus. Gitu ya, Bapak Faisal ya. Tidak gugup artinya langsung gitu. Oh, ini ada masalah nih. Berarti saya harus menyampaikan apa? Tidak blank, diam aja. Enggak, gitu ya.
Itu saja saya kira Pak Faisal ya sudah bagus. Terima kasih Pak. Ya.